Fredrikna Oosterhuis Company atau biasa kita kenal sebagai VOC adalah perusahaan perdagangan Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang didirikan langsung oleh otoritas Belanda. Perusahaan ini adalah hasil dari penggabungan beberapa perusahaan dagang kecil yang berasal dari Belanda yang beroperasi di Asia. Perusahaan ini berfokus pada perdagangan rempah-rempah seperti cingkeh, pala, lada, kayu manis, dan sebagainya, dan juga beberapa perdagangan barang seperti sutra, kopi, ataupun beberapa barang lainnya. Ada beberapa toko yang terlibat langsung dalam pendirian perusahaan ini, seperti Peter Both yang kemudian menjadi gubernur pertama VOC di Hindia Belanda. Selanjutnya ada Johan van October dan Cornelius de Houtman yang berperan langsung dalam pembentukan dan pengembangan VOC. Area kerja VOC itu sangat luas, seperti di Asia Tenggara, seperti juga di Hindia Belanda yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia, ada juga di Sri Lanka, Taiwan, dan beberapa bagian India, di Afrika, dan di Amerika. Ya, sudah saya bilang tadi bahwa VOC ini berfokus pada rempah-rempah seperti cingkeh, pala, dan kayu manis. Mereka juga terlibat perdagangan langsung dalam barang-barang seperti sutra, keramik, dan kopi. VOC ini pada zamannya sekitar abad ke-17 dan abad ke-18 menjadi perusahaan yang besar, menjadi salah satu terbesar di dunia karena memiliki keuangan dan struktur yang stabil. VOC juga ini adalah perusahaan yang mempelopori perusahaan multinasional dan globalisasi. VOC juga ini mempelopori dalam proyek-proyek yang bersifat saham-saham. Jadi perusahaan ini menjadi cikal bakal terbentuknya sistem saham di dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya-budaya organisasi yang ada di VOC. Yang pertama itu ada budaya hierarki yang kuat. VOC ini didirikan dengan struktur hierarki yang terorganisir. Posisi-posisi dalam perusahaan ini diberikan berdasarkan status sosial dan kepentingan politik yang tercermin dalam jabatan-jabatan seperti gubernur, jenderal-jenderal, dan komisaris-komisaris. Hierarki yang kuat ini memastikan bahwa keputusan-keputusan penting dibuat oleh pejabat yang memiliki otoritas tertinggi, seiring kali tanpa melibatkan dan mempertimbangkan di bawah-bawah atau pejabat-pejabat yang memiliki jabatan yang lebih di bawah. Yang kedua itu budaya fokus pada keuntungan. Sebagai perusahaan dagang, tujuan utama VOC adalah memperoleh keuntungan dengan semua kegiatan perusahaan, termasuk ekspedisi, perdagangan, ataupun eksploitasi kolonialisme. Dipandukan dengan dorongan keuangan yang maksimal. Jadi perusahaan ini memikirkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimalnya dengan usaha yang seminimal mungkin. Yang ketiga itu adalah dominasi teritorial. Ya, seperti kita kenal, VOC ini perusahaan dengan menerapkan sistem jajahan, otomatis dengan mengamalkan monopoli perdagangan di wilayah-wilayah jajahan, seperti di Hindia Belanda yang kita kenal Indonesia, di Sri Lanka, di Afrika Selatan, di Amerika atau yang kita kenal itu negara jajahan yang sekarang bernama Suriname dan sebagainya. Yang keempat itu manajemen resiko. Ya, seperti kita kenal pada zaman dulu itu terkenal dengan banyak negara yang jajahan. Nah, seperti yang VOC ini yang berasal dari Belanda, mereka memanajemen risiko yang baik dengan perusahaan yang beroperasi di lingkungan jajahan, termasuk di perjalanan laut yang seringkali bertemu dan berhadapan dengan negara-negara penjajah lainnya. Mereka cukup baik dalam mengatasi atau memanajemen risiko seminimal mungkin. Yang keempat itu adalah inovasi, organisasi, dan keuangan. VOC dikenal sebagai inovasi dalam struktur organisasi dan keuangan yang baik. Mereka memiliki perusahaan pertama yang menerbitkan saham untuk membiayai proyek-proyek besar mereka, yang membuka pintu bagi pengembangan modelisasi perusahaan modern. Mereka juga memperkenalkan praktik akuntansi yang maju dan melacak dan mengolah keuangan mereka yang lebih efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya organisasi yang ada di VOC dalam bentuk artefak. Yang pertama itu adalah arsitektur dan bangunan. VOC membangun bangunan fisik yang mencerminkan betapa berkuasanya dan betapa berjayanya VOC pada zaman saat itu. Mereka membangun banyak benteng-benteng, bangunan seperti contoh Benteng Batavia yang kita kenal sekarang sebagai Kota Tua Jakarta. Pada zaman itu
Benteng Batavia itu menjadi pusat perdagangan VOC atau pusat administrasi VOC yang ada di Hindia Belanda. Ya, seperti kita melihat bahwa bangunan di sana dapat mencerminkan betapa berkuasanya dan betapa berjayanya VOC. Dan kedua itu adalah simbol-simbol visual. Ya, VOC itu memiliki simbol-simbol visual seperti logo VOC, bendera VOC, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah seragam-seragam pejabat-pejabat VOC. Ya, seperti kita lihat bahwa seragam-seragam dan para pejabat VOC itu kebanyakan itu mewah-mewah dan mencerminkan betapa tingginya pejabat pada saat itu, betapa berkuasanya pejabat-pejabat VOC pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya organisasi VOC dalam bentuk abstrak. Yang pertama itu adalah etos kerja yang kuat. VOC mendorong etos kerja yang kuat antara karyawan-karyawannya dengan menekankan kedisiplinan, dedikasi, dan loyalitas pada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah nilai-nilai organisasi. VOC memiliki nilai-nilai seperti keuntungan, efisiensi, dan dominasi. Nilai keuntungan diutamakan di atas segalanya, dengan mengambil keputusan yang mendorong dan mempertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarnya. Yang ketiga itu adalah hubungan dengan komunitas lokal. Meskipun VOC bertujuan untuk mengambil keuntungan dari wilayah-wilayah jajahannya, mereka tetap melibatkan dalam hubungan yang komunikasi dengan penduduk lokal, dengan mengadakan perjanjian-perjanjian ataupun pemikaan dengan penguasa dan penduduk lokal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana VOC mempertahankan budaya organisasi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu dengan memelihara struktur hierarki. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa VOC ini memiliki sistem hierarki. Ya, mereka terus memelihara struktur ini dengan memperkuat posisi otoritas tertinggi seperti gubernur jenderal dan dewan pemerintah. Yang kedua itu penanaman nilai-nilai perusahaan. VOC secara aktif menanamkan nilai-nilai perusahaan seperti keuntungan, efisiensi, dan dominasi kepada karyawan-karyawannya melalui pelatihan-pelatihan dan komunikasi internal dan juga dengan memberikan penghargaan. Yang ketiga adalah pengembangan budaya organisasi. VOC mempromosikan budaya kerja yang kuat dan identitas perusahaan yang kuat melalui berbagai inisiatif seperti acara-acara perusahaan, ritual-ritual, dan simbol perusahaan. Misalnya hari perayaan perusahaan atau penghargaan bagi perusahaan karyawan yang menunjukkan dedikasi dan loyalitas dan prestasi yang tinggi. Yang keempat itu adalah penerapan sanksi dan penghargaan. VOC menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mendorong dan kepatuhan kepada karyawan-karyawannya dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perusahaan. Seperti karyawan yang mencapai target akan diberikan penghargaan, dan sebaliknya karyawan yang tidak mencapai target atau melakukan kesalahan akan diberikan ganjaran. Yang kelima itu adalah komunikasi internal yang efektif. VOC memastikan bahwa komunikasi internal yang efektif itu digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai budaya-budaya yang baik dan tidak baik. Dari penjelasan tadi, dari penjelasan budaya-budaya dan sebagainya tadi, saya dapat menyimpulkan ada beberapa budaya baik dalam VOC dan ada beberapa budaya yang kurang baik dalam VOC. Budaya baik yang pertama itu adalah kedisiplinan kerja yang tinggi. Yang kedua adalah inovasi yang berjangka panjang. Yang ketiga, pengelolaan resiko yang baik. Yang keempat, fokus pada keuntungan. Dan budaya-budaya yang tidak baik atau yang kurang baik dari VOC itu saya dapat simpulkan yang pertama itu eksploitasi kolonialisme. Yang kedua itu adalah dominasi teritorial. Yang ketiga adalah ketidaksetaraan. Yang keempat itu adalah kurangnya mempertimbangkan etika. Selanjutnya kita akan membahas beberapa budaya yang patut dipertahankan dan atau diperbaiki oleh VOC untuk keberlanjutan. Yang pertama itu adalah kesadaran lingkungan. VOC dapat memperbarui budayanya dengan memperkenalkan kesadaran lingkungan yang lebih besar di seluruh organisasinya. Ini mencakup praktik-praktik penggunaan limbah atau pengelolaan limbah yang lebih baik. Yang kedua itu adalah inovasi berkelanjutan. VOC dapat mempertahankan semangat inovasinya yang fokus pada penemuan solusi yang lebih ramah lingkungan dan melibatkan pengelolaan teknologi yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah keterbukaan dan transparansi. VOC bisa meningkatkan transparansi dalam operasinya dengan memberikan informasi secara terbuka. Yang keempat itu adalah keadilan sosial dan kesetaraan. VOC dapat memperhatikan kesetaraan pada karyawan-karyawannya atau komunitas-komunitas lokal
yang menjadi wilayah jajahannya. Ini melibatkan peningkatan kondisi kerja atau kesejahteraan karyawan atau penduduk lokal. Yang kelima itu adalah tanggung jawab sosial. VOC bisa memperkuat komitmen sosial dengan melibatkan proyek-proyek pembangunan keberlanjutan di wilayah jajahannya.